ఏంట్రా దగ్గర పళ్ళేసుకుని నవ్వేటారా? పళ్ళేసుకుని నవ్వేటానా? Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT-TV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat-sahabat semua. SLMT-TV kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat kali ini dengan alur cerita pilihan yang berjudul Setama Fakitlo Sirimale Cetu. Film yang rilis tahun 2013 ini mengisahkan tentang perjalanan kedua kakak beradik yang selalu salah paham, hingga mereka pun bisa kembali bersatu dan saling memaafkan lalu masuk ke fase hidup mereka yang baru. Seperti apa kisah selengkapnya, simak alur ceritanya berikut ini. Dan tanpa perlu berlama lagi, langsung saja ini dia alur cerita filmnya. Seta yang baru saja bangun dari tidurnya langsung membantu neneknya yang tengah memetik melati di pekarangan rumah mereka. Tak lama pamannya datang dan mencari bibi Seta yang tengah berdoa di kuil rumahnya. Dalam kesempatan itu istrinya mengungkapkan untuk memiliki cucu agar menambah keramaian di rumah mereka. Sementara di tempat lain, Pedodu memutuskan untuk berhenti bekerja karena selalu dihina atasannya yang merupakan pamannya sendiri. Ia menceritakan pada saudara laki-lakinya tentang semua yang ia alami. Di perjalanan menuju rumahnya, ia mencoba memikirkan cara agar bisa membuat hidup mereka menjadi lebih baik. Setelah tiba di rumahnya, Seta dengan sukacita menyambut kedatangannya dan menyiapkan semua kebutuhan untuknya. Cinodu yang merupakan saudara laki-laki dari Pedodu tersenyum bahagia ketika bertemu dengan seorang wanita. Geta dan Seta yang merupakan saudara sepupu masih sibuk dicarikan jodoh oleh keluarga mereka. Namun ayah Seta sering memandang sebelah mata keluarga Seta. Ayah Pedodu meminta putranya untuk pergi ke Vizak menghadiri undangan pernikahan keluarga mereka, tapi ia menolak. Mendengar hal itu, ayah dan ibunya pun berencana untuk mengantarkannya agar ia bisa lebih percaya diri. Cinodu yang telah hadir di pernikahan keluarga mereka merasa bahagia melihat kebahagiaan pengantin. Tak lama ia diperkenalkan pada Geta. Saat pertama kali melihatnya, Geta sudah tertarik. Cinodu berusaha berbincang pada mereka agar ia tidak sendiri di pesta itu. Geta yang menyukainya pun langsung mencoba mendekatinya. Cinodu mulai panik dan gugup saat Geta mendekatinya. Cinodu yang baru saja tiba di Hyderabad dijemput oleh Pedodu. Mereka kembali ke rumah bersama-sama. Cinodu yang sudah lama tidak berjumpa dengan neneknya langsung bermanja dengannya. Neneknya pun menyambut dan berbincang hangat dengan kedua cucunya. Tak lama petugas datang untuk mencatat semua data dari keluarga mereka. Cinodu pun menyebutkan siapa-siapa yang tinggal di rumah tersebut, namun Seta terlupakan, membuat Seta bersedih dan langsung mengadu pada ayah Cinodu. Pamannya langsung menghiburnya dan membujuknya untuk tidak lagi menangis. Keceriaan Seta pun kembali melihat hal itu. Cinodu hanya tertawa. Polisi yang datang ke lokasi bermain kartu membuat sebagian dari mereka berlari. Namun Pedodu yang berada di tempat itu tidak berlari. Walaupun salah satu dari mereka memberikan kartu sebagai bahan bukti kepadanya. Hingga polisi mendatangi Pedodu dan juga teman-temannya. Pedodu yang tidak merasa bersalah tetap membela dirinya dan menampar polisi tersebut. Hal itu menyebabkan Pedodu dan teman-temannya dibawa ke kantor polisi. Ayah Pedodu yang tahu tentang hal itu langsung menuju kantor polisi dan Cinodu mendatangi tempat bermain kartu tersebut. Orang-orang yang menjebak Pedodu tertawa melihat Cinodu datang. Ia mendekati orang-orang yang menjebak kakaknya dan mencoba menegurnya. Namun mereka malah merendahkan kakak Cinodu hingga membuat Cinodu tidak bisa mengendalikan emosinya dan mencoba mengejar mereka untuk memberi pelajaran. Seta yang mencintai Pedodu terus mencoba mendekatinya dan menemaninya saat makan bersama. Cinodu yang juga baru datang merasa bahagia Pedodu sudah berada di rumah bersama-sama.
Kesibukan keluarga Seta pun meningkat mendekati hari pernikahan Chini, saudara perempuan Pedodu dan juga Chinodu. Mereka terharu sekaligus bahagia melepaskan Chini ke kehidupan barunya bersama sang suami. Banyak keluarga jauh yang datang untuk ikut merasakan kebahagiaan Chini dan keluarganya. Berbagai upacara adat dilakukan bersama-sama agar bisa memberikan kebahagiaan yang sempurna untuk Chini. Ayah Pedodu memberi tugas padanya untuk menyambut tamu di depan pintu bersama Chinodu. Pedodu yang mendengarnya tidak yakin, namun ayahnya yakin ia bisa melakukannya. Lagi-lagi paman Pedodu datang dan selalu memandang sebelah mata kehidupan keluarga Pedodu. Terlebih Pedodu yang malu dan memilih dalam bekerja. Bukan hanya dari pihak keluarga, dari pihak tetangga yang datang pun terkadang meledek Pedodu yang sangat tidak percaya diri menyambut tamu. Pedodu bahkan merasa sedikit sedih ketika ayah Geta datang, sama sekali tidak menegurnya padahal ia masih pamannya. Proses adat pun telah hampir selesai dan ayah Pedodu mencoba meminta Chinodu untuk datang dan mencari Pedodu mengikuti prosesnya. Karena ia kakak pertama Chini yang harus melewatinya. Chinodu mencoba mencarinya hingga ia menemukannya tengah termenung. Chinodu langsung mendekatinya dan mengajaknya kembali ke keluarganya, namun Pedodu yang masih kesal menolak untuk bisa ikut dalam acara tersebut. Chinodu mencoba menghibur dan mengetahui permasalahan kakaknya. Pedodu pun meracau dan menumpahkan semua kekesalannya. Chinodu meminta Pedodu untuk mengendalikan diri, tapi mereka malah bertengkar dan salah paham. Acara pernikahan Chini pun telah usai digelar. Semua kembali berkumpul untuk membantu merapikan semuanya menjadi seperti semula. Tapi kekesalan Pedodu masih ia rasakan. Lagi-lagi Chinodu mendekatinya, tapi sama sekali tidak memberikan perubahan pada sikap Pedodu. Chinodu mencoba meminta nasihat pada pendeta. Ia hanya menengahi dan memintanya untuk bisa sabar dan selalu sabar menghadapi sikap kakak laki-lakinya agar mereka tidak malu. Tak lama Pedodu menelponnya. Ia yang mulai melunak dari kemarahannya pun memanggil adiknya untuk bisa berada di dekatnya lagi. Chinodu yang mendengar hal itu merasa senang dan langsung kembali ke kediaman mereka untuk saling bertemu. Keduanya pun saling meminta maaf dan mengajak untuk makan bersama. Chinodu sangat merasa senang kakaknya bisa kembali bersikap baik. Chinodu memutuskan untuk kembali ke kota setelah urusan keluarganya telah selesai. Pedodu kembali mengantarnya ke stasiun dan memberikan uang saku untuk adik laki-lakinya. Raut kebahagiaan memancar di wajah Chinodu saat kakak laki-lakinya tertawa dan memutuskan untuk ikut bersamanya ke kota. Chinodu yang mulai menyukai Geta mulai mau menerima teleponnya dan mengajaknya untuk bertemu. Geta pun dengan senang hati mendatanginya hingga menghabiskan waktu bersamanya. Dalam kesempatan itu mereka mengatakan perasaan mereka masing-masing. Dengan kebahagiaan mereka yakin atas perasaan keduanya dan memutuskan untuk menjalin hubungan. Pedodu yang memutuskan untuk kembali mencari pekerjaan malah memutuskan untuk tidak meneruskannya karena sepanjang hari ia diminta menunggu calon atasannya hingga membuatnya kesal. Dan langsung menegurnya kemudian meninggalkannya. Saat bertemu dengan Chinodu, ia mencoba menceritakan dan mendengar hal itu. Chinodu hanya bisa menghiburnya dan mengajaknya mengenang masa kecil mereka yang sangat sempurna. Ayah Geta mengumpulkan semua anggota keluarga besarnya untuk bisa makan malam bersama. Namun Geta lebih memilih menjauh dan bercerita pada sepupunya tentang Chinodu. Tak lama kemudian Chinodu datang untuk menemui Geta, tapi ia terkejut ketika melihat keluarga besar Geta ada di tempat dan Chinodu, terlebih saat tahu Geta yang telah mengundangnya. Namun semua mencoba bersikap seperti tidak terjadi apa-apa, hingga akhirnya ayah Geta kembali menghina Chinodu sambil menyinggung pekerjaan yang dimiliki oleh Chinodu. Namun Chinodu yang berbeda dengan Pedodu langsung menjawab semua hinaan yang diberikan oleh ayah Geta. Tapi bukannya berhenti, ayah Geta terus meracau hingga benar-benar membuat Geta merasa tidak enak hati, terlebih saat jawaban Chinodu menyakitkan hati ayahnya dan membuat keluarganya benar-benar tercengang. Geta yang sengaja berusaha untuk mendamaikan ayahnya dengan Chinodu merasa gagal. Ia mengejarnya dan mencoba menjelaskan misinya. Namun tiba-tiba Pedodu berada di tempat itu hingga membuat keduanya kembali salah paham. Namun saat malam hari Chinodu mencoba menjelaskan semua yang terjadi kepada kakaknya. Tapi Geta lagi-lagi menelpon dan membuat Pedodu meninggalkan adiknya. Ia memutuskan untuk meninggalkan kota dan kembali ke desanya. Chinodu tidak bisa menghalanginya. Setibanya di desanya, Seta mencoba membuat Pedodu untuk mencair.
Ayah Geta kembali mengumpulkan keluarga besarnya dan ia lagi-lagi marah kepada mereka dan meminta mereka tidak lagi berhubungan dengan Shinodu. Namun hal itu membuat suasana menjadi tegang karena nenek Geta ingin segera Geta menikah. Tak lama ayah Shinodu datang dan membawakan oleh-oleh yang banyak untuk keluarga Geta. Namun nenek Geta juga menginginkan pernikahan Seta terlebih dahulu. Namun ayah Geta tidak setuju bila Seta menikah dengan Pedodu. Hal itu pun disampaikan pada ayah Pedodu dengan alasan Pedodu adalah seorang pengangguran. Mereka pun memutuskan untuk menikahkan Seta dengan pria lain. Keluarga calon pengantin pria pun telah tiba tapi tidak ada raut kebahagiaan di wajah Seta. Tak lama Pedodu tiba dan ia tidak banyak bicara, langsung menuju ke kamarnya. Seta berharap Pedodu memanggilnya. Dan hal itu pun terjadi. Seta yang biasa melayani Pedodu pun langsung mendekatinya dan memberikan handuk seperti biasa. Tapi kali ini Pedodu yang diharapkan mengerti tapi tidak sama sekali. Hingga membuat Seta benar-benar sedih. Shinodu pun memutuskan untuk menghindari Geta dan menolak semua panggilan telepon dari Geta. Kesedihan langsung mendatangi Geta hingga ia benar-benar menangis. Semua warga tertabrak kendaraan lain. Semua keluarga berkumpul untuk menunggu ayah Pedodu sadar dari pingsannya. Mereka sama-sama mengurusnya dengan penuh kasih sayang. Dan saat matanya terbuka, ia bahagia kedua putranya ada di dekatnya. Lagi-lagi penghinaan pun didapat dari keluarga Geta, namun ayah Pedodu sama sekali tidak membalas mereka. Karena ia sadar suatu hari mereka akan menyadari kesalahan mereka. Shinodu menceritakan apa yang dihadapi Pedodu kepada ibunya. Dan mendengar hal itu, ibu mereka menasihatinya agar bisa memberikan pengertian kepada kakaknya. Pedodu mencoba mendekati adiknya Shinodu dan berbicara dari hati ke hati. Namun Shinodu hanya diam dan tidak bicara sedikit pun. Hingga akhirnya ia mau menumpahkan kekesalannya kepada Pedodu. Ia tidak suka kakaknya dihina oleh keluarga Geta dan memilih menjauhi Geta dibanding melihat kakaknya dihina. Terlebih mereka memutuskan untuk menjodohkan Seta pada pria lain. Sedangkan Seta sangat mencintai Pedodu. Tapi hubungan Shinodu dan Pedodu belum berjalan baik kembali. Shinodu pun memutuskan untuk kembali ke kota dan mengambil pekerjaan baru untuknya. Tapi lagi-lagi ia dihina karena mereka terpengaruh hasutan ayah Geta tentang keluarga Shinodu yang hanya keluarga biasa. Hubungan semua pun sudah tidak hangat lagi seperti dulu. Geta lebih memilih menjauhi ayahnya dan Pedodu yang merasa menyesal merindukan adiknya. Tiba-tiba Seta mengajak keluarga Pedodu untuk mengunjungi kuil karena ia telah berjanji sebelumnya pada dirinya sendiri. Semua keluarga Pedodu dan Shinodu pun ikut ke kuil untuk berdoa bersama. Tiba-tiba Shinodu melihat Geta dan keluarganya. Namun mereka sama sekali tidak bertegur sapa. Tak lama inspektur yang diminta oleh MLA menjemput ayah Shinodu membuat ayah Geta terkejut, bahkan ia merasa iri ketika MLA tersebut malah meminta ayah Shinodu untuk bergabung, langsung membawa patung Dewa Rama. Air mata keluarga Pedodu pun menetes. Mereka sangat bangga ayah mereka bisa berada di tempat terhormat. Akan tetapi tiba-tiba kekacauan terjadi. Sebuah ledakan berasal dari konsleting listrik mengganggu warga dan jamaah lain. Shinodu dan Pedodu langsung membantu mereka dan menolong beberapa pendeta yang hampir tertimpa atap bangunan. Dan di saat bersamaan Geta dan sepupunya pun tertimpa kabel hingga dengan cepat Pedodu mencoba menolongnya, sementara Shinodu mencoba berlari ke tiang listrik utama untuk memutuskan aliran listrik dan Shinodu pun berhasil menghentikan arus listrik yang begitu besar. Hingga aliran tersebut tidak lagi menimbulkan korban. Setelah keadaan menjadi baik, semua jamaah kembali menjalankan ibadah. Ayah Pedodu dan Shinodu mencoba mendekati kedua putranya. Ia mencoba berbicara dari hati ke hati agar mereka kembali berdamai. Hal itu pun berhasil dan keduanya merasa menyesal karena telah salah paham. Hal itu dilihat oleh ayah Geta dan ia mulai menerima kekurangan kedua putra tersebut yang merupakan keponakannya sendiri juga. Pedodu mencoba menemui Seta dan mengatakan kalau ia telah mencintai Seta dan mau untuk menikah dengannya. Hal itu membuat Seta sangat bahagia. Hingga pernikahan benar-benar bisa terwujud. Geta sendiri akhirnya bisa berdamai dengan Shinodu dan memutuskan juga untuk berdamai dan akhirnya menikah. Film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Setama Fakitlo Siri Malecetu.
Chinodu dan Pedodu dua kakak adik yang selalu bertengkar, namun saling menyayangi satu sama lain. Keduanya sangat pemalu, namun akhirnya mampu meraih impian mereka dan menikahi wanita yang mereka cintai. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Terima kasih sudah menonton dan terus saksikan alur cerita film lainnya hanya di SLMTTV. Terus dukung SLMTTV dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe. Jangan lupa jaga kesehatan dan wassalamualaikum.